Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Nugraha dari kelas TIK 19A dengan nomor NPM 2026-2011-208. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan SDM dan Power di PT Perusahaan Industri Seres. Adapun pokok pembahasan kali ini yaitu yang pertama, pengertian SDM, yang kedua, tujuan SDM, yang ketiga, manfaat SDM, yang keempat, kenapa harus ada SDM di perusahaan, yang kelima, penerapan SDM yang baik untuk perusahaan industri seres, dan yang terakhir, penerapan power yang baik untuk perusahaan industri seres. Yang pertama, pengertian SDM. PSDM atau perencanaan sumber daya manusia adalah suatu proses sistematis yang digunakan untuk memprediksi permintaan dan penyediaan SDM di masa mendatang. Melalui program perencanaan SDM yang sistematis, dapat diperkirakan jumlah dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan pada setiap periode tertentu, sehingga dapat membantu bagian SDM dalam perencanaan rekrutmen, seleksi, serta pendidikan dan pelatihan. Adapun tujuan dan manfaat dari SDM. Tujuan yang pertama, menjamin pasokan sumber daya yang cukup kapanpun dibutuhkan. Yang kedua, tenaga kerja saat ini di perusahaan digunakan dengan benar. Yang ketiga, untuk memperkirakan potensi kebutuhan tenaga kerja di berbagai tingkat keahlian. Yang keempat, untuk mengevaluasi kelebihan atau kekurangan sumber daya yang tersedia pada titik waktu tertentu. Yang kelima, memprediksi dampak perubahan teknologi pada sumber daya serta pada jenis pekerjaan yang mereka lakukan. Yang keenam, untuk mengelola sumber daya yang sudah digunakan dalam perusahaan. Dan yang terakhir, guna memastikan ada waktu tunggu yang tersedia untuk memilih dan melatih sumber daya manusia tambahan. Adapun manfaat dari PSDM itu sendiri yaitu yang pertama, memberikan perusahaan jenis tenaga kerja yang tepat pada kerangka waktu yang tepat dan dalam jumlah yang tepat. Yang kedua, dalam mencapai keseimbangan antara permintaan dan pasokan sumber daya, PSDM membantu dalam penggunaan sumber daya secara optimal dan juga mengurangi biaya tenaga kerja. Yang ketiga, memperkirakan masa depan dengan hati-hati, membantu mengawasi tenaga kerja dengan cara yang lebih baik sehingga jebakan dapat dihindari. Yang keempat, PSDM membantu perusahaan untuk mengembangkan rencana suksesi untuk semua karyawannya. Dengan cara ini menciptakan jalan untuk promosi internal. Yang kelima, PSDM memaksa perusahaan untuk mengevaluasi kelemahan dan kekuatan personel sehingga membuat manajemen mengambil langkah-langkah perbaikan. Dan yang terakhir, perusahaan secara keseluruhan diuntungkan dalam hal peningkatan produktivitas, keuntungan, keterampilan, dan lain-lain, sehingga memberikan keunggulan atas para pesaingnya. Mungkin kalian bertanya-tanya mengapa sih harus ada SDM di perusahaan? Yaitu yang pertama, di Indonesia pengangguran merupakan masalah serius. Kelangkaan tenaga kerja dan juga kelangkaan keahlian dan kompetensi yang dibutuhkan telah menimbulkan kebutuhan akan perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua, perencanaan sumber daya manusia berguna untuk pasokan pekerja yang lancar dan berkelanjutan. Ketika sejumlah besar karyawan pensiun atau meninggalkan perusahaan, atau mungkin mereka tidak mampu bekerja karena penyakit psikologis atau fisik. Yang ketiga, ada kebutuhan untuk perencanaan sumber daya manusia. Ketika terjadi peningkatan pergantian karyawan, rotasi pekerjaan yang jelas terlihat, beberapa faktor ini adalah promosi, pernikahan, berakhirnya kontrak, dan lain-lain. Yang keempat, perubahan teknologi mengarah pada rantai perubahan dalam perusahaan, langsung dari metode produk keahlian dan teknik administrasi. Perubahan ini mengarah pada perubahan keseluruhan dalam jumlah karyawan yang dibutuhkan dan dengan keahlian yang sama sekali berbeda. Disinilah perencanaan sumber daya manusia membantu perusahaan menghadapi perubahan yang diperlukan. Yang kelima, perencanaan sumber daya manusia diperlukan untuk memenuhi persyaratan diversifikasi dan pertumbuhan perusahaan. Dan yang terakhir, ada kebutuhan untuk perencanaan sumber daya manusia dalam perampingan sumber daya ketika ada kekurangan tenaga kerja.
Demikian pula jika terjadi kelebihan sumber daya, membantu dalam penempatan kembali mereka dalam proyek-proyek lain perusahaan. Setelah saya menjelaskan tentang pengertian SDM, tujuan, manfaat, dan kenapa SDM dibutuhkan oleh perusahaan, maka selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengelolaan SDM yang baik untuk diterapkan di PT Perusahaan Industri Seres. Dalam pelaksanaan pengelolaan SDM yang ada di perusahaan ini menggunakan pilihan peran administratif expert, yang mana menurut saya penerapan pilihan ini memang pilihan yang baik karena berorientasi pada peningkatan efisiensi operasional, yang mana HRD berpartisipasi dalam penyampaian proses yang sedang dilakukan oleh karyawan. Efektivitas HRD diukur melalui kemampuan untuk secara efisien melakukan proses kerja. HRD berperan secara aktif merancang dan menyampaikan proses fungsi mereka. HRD mengembangkan proses dan program untuk secara efisien melakukan proses transaksi dan dokumentasi. Dan yang terakhir, kredibilitas HRD datang dari kemampuan untuk meningkatkan produktivitas. Selain itu, perusahaan ini menerapkan teori Douglas MacGregor, teori X dan Y. Akan tetapi yang digunakan hanya teori Y, yang mana teori tersebut menggambarkan karyawan yang bisa bekerja sendiri tanpa harus diawasi secara ketat. Setelah membahas tentang PSDM yang baik di perusahaan industri Ceres, selanjutnya saya akan membahas tentang power atau kekuatan yang baik digunakan untuk perusahaan tersebut. Menurut saya, power atau kekuasaan datang dari dua aspek, yaitu kekuasaan formal dan kekuasaan pribadi. Kekuasaan formal yaitu kekuasaan yang didasarkan pada posisi seorang individu dalam suatu organisasi. Karena itu disebut juga kekuasaan posisi, position power. Sedangkan kekuasaan pribadi yaitu kekuasaan yang berasal dari karakteristik individual yang unik. Dan power atau kekuasaan terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, kekuasaan koersif. Sumber kekuasaan ini tergantung pada ketakutan. Yang kedua, kekuasaan penghargaan. Kekuasaan yang bersumber pada kemampuan mengontrol sumber daya dan memberikan penghargaan pada orang lain. Yang ketiga, kekuasaan legitimasi. Kekuasaan yang bersumber pada hak atau wewenang resmi dalam organisasi. Hak tersebut biasanya diterapkan melalui permintaan, perintah, maupun instruksi. Yang keempat, kekuasaan keahlian. Kekuasaan yang bersumber pada keahlian kredibilitas dalam bidang tertentu. Yang kelima, kekuasaan referen. Kekuasaan yang bersumber pada ciri khas kepribadian tertentu yang menarik dan menyenangkan. Jadi, menurut saya, power atau kekuasaan yang cocok di perusahaan industri Ceres ialah kekuasaan legitimasi, karena sumber kekuasaannya jelas dari hak dan wewenang resmi yang sudah dibuat oleh perusahaan, yang mana tujuan dibuatkannya hak dan wewenang itu untuk memajukan perusahaan. Akan berbanding terbalik jika pemilihan power atau kekuasaan berdasarkan individu, yang mana individu itu bisa melakukan yang ia sukai tanpa memikirkan peraturan dari perusahaan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.